Respon pedas dari Farah Tabas atas langkah Pratiwi Novianti yang menyeret Alvin Lim ke ranah hukum dengan membuat laporan polisi. Farah Tabas menyesalkan langkah Novi tersebut, padahal Alvin pun hanya berharap agar Novi meminta maaf dan bersedia menurunkan konten parodinya dari akun sosial media Novi. Lantaran di mata Alvin Lim, Novi dan Yolo Ine diduga menghina Agus dan juga penyandang disabilitas. Tak hanya itu, sikap anteng Novi terkait uang donasi 1,5 miliar yang masih berada di rekening yayasan di saat Agus membutuhkan uang tersebut untuk pengobatan sangat disayangkan oleh Farah Tabas. Bahkan ditudingnya sebagai sebuah sikap kurang berempati terhadap kondisi Agus. Lantas benarkah Farah Tabas tidak bisa menghalangi Alvin Lim dan juga Agus untuk menyeret Novi ke ranah hukum dengan membuat laporan polisi tandingan? Benarkah Farah Tabas masih menduga bahwa Novi bersikap curang terkait uang donasi untuk Agus? Apa alasan Novi membuat laporan polisi atas Alvin Lim? Seperti apa tanggapan Yolo Ine atas laporan polisi yang sudah dilayangkan Alvin Lim dan juga Agus Salim atas dirinya? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Farah Tabas angkat bicara terkait kisru antara Pratiwi Novianti versus Alvin Lim serta Agus Salim yang bertarung di ranah hukum dengan saling membuat laporan polisi. Di mata Farhat, yang memulai kisru baru ini adalah Novi dan Yolo Ine yang diduga menghina penyandang disabilitas dengan membuat video parodi mirip Agus dan diposting di sosial media Novi. Apa yang diperjuangkan Alvin Lim pada saat ini bukan soal uang donasi. Alvin pun hanya ingin membela penyandang disabilitas dan ingin membersihkan sosial media dari berbagai ujaran kebencian. Menurut Farah Tabas, video Novi dan Yolo Ine sudah jelas menghina penyandang disabilitas termasuk Agus. Menurut Farhat, Alvin Lim merasa jika ia adalah bagian dari Agus Salim yang bersedia untuk mengganti uang para donatur yang keberatan memberikan uangnya untuk Agus berobat. Maka dari itu, laporan polisi yang dibuat oleh Alvin dan juga Agus adalah bentuk reaksi atas laporan polisi Novi sebelumnya yang tidak meminta maaf kepada Agus tapi justru menempuh jalur hukum. Selain itu, Farah Tabas pun tidak tega jika melihat Alvin Lim dipermalukan. Maka jangan heran jika nantinya tidak terjadi perdamaian. Kami itu kan tertib, komit kalau udah ngomong AA gitu. Saya sudah bertemu dengan Menteri Sosial dan kami sudah islah lah kira-kira. Tapi kalau kami udah diam, tiba-tiba Novi bikin laporan lagi terhadap Alvin, ya. Nah, sedangkan Novi udah tahu kan bahwa Alvin ini kan adalah bagian daripada orang yang membantu, bagian daripada Agus juga gitu. Nah, disitulah kalau misalnya dia mengatakan kita damai di bidang donasi dan menyerahkan kepada Kementerian Sosial, jangan juga dicari-cari kesalahan Alvin. Kalau Alvin kan berjuang menyangkut media sosial. Nah, bahwa memang terakhir video antara Novi dengan Yolo, ya itu kan jelas-jelas menghina orang disabilitas, gitu. Pencemaran nama baik yang dimana diposting di akunnya TikToknya si Novi. Nah, jadi jangan salahkan juga kalau Agus atau semua melaporkan Yolo semua, gitu. Mungkin terkait dengan Novi. Gitu. Jadi yang mulai siapa dulu gitu. Nah, sedangkan kalau kita sama-sama menghargai, ya kalau macam saya kalau sudah ngomong sekali ya udah sekali gitu. Makanya saya nggak pernah terlalu banyak muncul, tapi
kalaupun kalian tahu kan, Alvin Lim ini ada orang yang mau menggantikan semua uangnya orang donatur yang merasa dirugikan. Alvin Lim ini yang membantu untuk pengobatan gratis Agus gitu. Nah, jadi saya juga nggak bisa melarang gitu. Masa saya biarkan Alvin misalnya dijorokin atau diapain orang gitu. Ya kalau memang mau berdamai sekalian berdamai aja. Ya kan? Berdamai kan waktu hadir dengan Mensos itu Alvin ada. Tapi kalau kalian ejek Alvin, kemudian permalukan, mancing, bawa ke pengacara sana mempermalukan, akhirnya nggak pernah terjadi perdamaian. Yang terjadi adalah keramaian. Aksi Alvin Lim dan Agus Salim membuat laporan polisi tandingan atas Novi dan Yolo Ine serta akun Kokohiro Cimot dinilai oleh Farhad Abbas sebagai langkah yang wajar. Menurut Farhad, hal tersebut adalah bentuk kemarahan Alvin Lim atas sikap Novi dan Yolo yang tidak meminta maaf kepada Agus, tapi justru membuat laporan polisi terhadap Alvin Lim. Padahal di mata Farhad, Alvin Lim sudah seperti orang tua angkat Agus Salim karena Alvin bersedia untuk membiayai semua pengobatan Agus. Tak hanya itu, Farhad Abbas pun juga menilai jika Novi sengaja membuat persoalan baru di luar konteks donasi. Karena itu, Farhad pun tidak ingin ikut campur dalam persoalan antara Alvin Lim dengan Novi karena akan bertambah gaduh. Namun, Farhad Abbas berharap jika Denny Sumargo tidak ikut-ikutan nimbrung dengan Novi dalam urusan saling lapor polisi dengan Agus dan Alvin. Alvin kan punya rasa marah gitu. Masa seorang ketua yayasan bisa satu frame dengan Yolo kemudian mempermalukan dengan adegan orang buta. Kalau orang marah itu sudah reaksi. Jadi wajar-wajar aja Alvin misalnya melakukan emosional dengan cara-cara seperti itu. Kamu ketika menghina, mengarahkan orang buta seperti itu merasa tidak salah. Begitu kamu jadi balas seperti itu kok marah, kok tersinggung sensitif. Simpel. Inilah bentuk kemarahan Alvin yang disampaikan. Ketika dia laporin balik benar gitu. Ya, nanti apakah mau seperti ini gitu? Harusnya Novi mengerti lah gitu. Ya udah, saya minta maaf. Kan waktu itu kan sebenarnya Alvin minta supaya Novi minta maaf. Jangan lagi begitu. Novi juga nggak nurunin juga beritanya, malah membuat seolah-olah ini persoalan baru yang di luar daripada arena sebelumnya, yang dimana akhirnya panjangnya nanti nyerempetnya ke Agus-Agus lagi gitu. Bingung nanti kalau saya muncul nanti bilang Farhad belum selesai. Kalau saya sih saya udah selesai gitu. Urusan Agus sudah selesai. Ya kalau itu urusan baru gitu. Kalau saya nanti komentar nanti dikira lagi. Karena kalau saya sekali komentar nanti 2-3 pulau terlampau gitu. Nanti pada pingsan semua lagi kan. Cukup dulu aja KO mas saya, masa berkali-kali KO mas saya. Kan begini nih, Novi yang mulai buat laporan kan Novi. Novi laporin Alvin Lim lawyernya Agus. Alvin Lim harusnya tarik aja selesai gitu. Yang mulai kan Novi. Kami setelah damai kan nggak pernah, malah kami laporan udah kami siapkan semua pencabutannya. Walaupun Pak Yusuf Hamka, ya kalau saya sih sudah saya cabut, nggak ada masalah kan. Nah kalau antara Novi dan Alvin Lim ini kan, dan juga jangan lagi Denny Sumargo gara-gara Denny kan dengan Alvin nggak ada masalah. Ini hanya Alvin dengan Novi kan. Jangan lagi semua ikut semua Novi kayak saya nggak ikut gitu. Makanya saya tidak hadir kalau melaporkan, dan saya juga nggak bisa melarang karena Novi ini adalah orang yang si Alvin Lim adalah orang yang membantu. Boleh dikatakan Alvin Lim itu adalah orang tuanya Agus, orang tua angkatnya. Satu hal yang disesalkan Farhad Abbas dari Novi adalah tidak pernah mau meminta maaf. Bahkan setelah Farhad Abbas berdamai dengan Denny Sumargo di Kementerian Sosial, Novi belum pernah menemui Farhad Abbas. Bahkan menurut Farhad Abbas, Novi hingga saat ini masih menguasai uang donasi yang sangat dibutuhkan oleh Agus untuk biaya pengobatan. Farhad pun menduga Novi punya niat untuk mencurangi donasi 1,5 miliar melalui manuver orang-orang di sekitar Novi, seperti Pablo Benua hingga Herwanto. Jika dugaan Farhad tersebut benar, maka yang punya niat mencurangi tersebut pasti akan mendapat celaka. Ini kan sebenarnya Novi ini nggak pernah mau minta maaf.
tidak pernah mau merasa bersalah gitu. Selalu mengatakan bahwa Agus menggunakan uang. Memang harus digunakan uang oleh Agus. Sampai detik ini yang dikatakan Menteri Golden Time untuk pengobatan Agus itu belum terlaksana dan terjamah dengan baik. Dan mereka tidak ada rasa malunya menguasai uang itu. Dan sampai saat ini nggak ada rasa empatinya melihat orang buta ini sehingga cepat penanganan, diam-diam aja. Nanti nggak tahu nunggu Densu pulang dari Hong Kong, nunggu ini dari ini, selain nunggu-nunggu nanti sampai 100 tahun. Baru kalian tersadar bahwa Agus punya mata itu udah buta ke-7 kalinya kali, atau ke-70 kalinya baru kalian, diapain uang ini, kan seperti itu. Udahlah, ini kan persoalan kecil, orang ngasih donasi, kasih aja ke orangnya, selesai. Ini dibuatlah Pablo jadi pengacara Novi, habis itu Pablo mundur, Erwanto mundur, jadi pengacara donasi. Yang semua dari sini pindah ke donatur nih, nggak tahu jelas kemana-mana, mereka gugat. Lu tahu nggak, lu gugat, uangnya di mana? Yang uangnya di Novi. Terus laporin polisi, uang di mana? Agus ini nggak ada salah. Yang ada ini sebenarnya uangnya Agus ini diambil kalian. Nah, itulah yang kita cabut. Ya udahlah, kita lihat. Jangan mentang-mentang gua cabut, lu merasa lebih jahat lagi daripada kalau kemarin nggak gua cabut masih kalem, masih ngadu, masih minta tolong pihak ketiga mendamaikan. Tapi begitu gua udah cabut, lu mau keras nggak apa-apa. Bagi saya sesukses-suksesnya orang curang lebih sukses yang dicurangin. Agus sukses, kita nggak takut kok, nggak apa-apa. Ada Tuhan kok yang menghukum. Dari awal saya bilang siapa yang punya niat baik nanti pasti celaka. Yang tidak punya niat baik, kan gitu aja taruhan, ngapain? Kalau saya sudah membuktikan, saya nggak ribet. Begitu kita kan hanya baru ketemu dengan Doni Sumargo, sama Novi saya belum ketemu. Nah, saya anggap aja Deni Sumargo ini adalah perwakilan daripada Novi. Farhat Abbas menilai Novi tidak bisa menjaga amanat dari Kementerian Sosial yang telah menjadi mediator perdamaian, sehingga Farhat Abbas mencabut laporan polisi atas Novi. Pasalnya, setelah perdamaian di Kementerian Sosial, Novi dan Yolo Ine justru memposting video parodi yang dinilai oleh Farhat menghina para penyandang disabilitas. Sehingga Farhat Abbas juga menilai wajar jika hal itu memicu kemarahan Agus dan juga kuasa hukumnya Alvin Lim dan melaporkan Novi serta Yolo Ine ke polisi. Apalagi Novi pun merasa tidak bersalah sehingga tidak mau meminta maaf. Padahal Alvin pun sudah menempuh langkah somasi dengan tujuan menyadarkan Novi dari kesalahannya. Jadi makanya saya ingin mengatakan bahwa saya orang simple, gak ribet gitu. Nggak, nanti gue cabut, kalau lu cabut ini nggak perlu, ya kan? Namanya udah damai. Ya, persoalan kami saya nggak mikir kemana-mana bahwa seolah-olah bahwa ini adalah seribet ini, tapi justru saya melihat Novi yang tidak bisa menjaga diri karena dia mungkin merasa belum pernah ketemu kita, akhirnya dia lawannya adalah Alvin. Padahal Alvin itu adalah pengacaranya Agus. Jadi jangan kaget kalau Agus juga ada sana, karena nggak mungkin Agus menolak, karena yang punya empati dan perhatian sama Agus adalah Alvin. Saya juga mau larang, saya bingung gitu. Ya masa si Alvin bonyok, ya kan? Ketika Denny bisa membela Novi, cabut juga Novi ya. Masa gua nggak bisa bilang cabut juga Alvin? Selesai kan? Kalau cabut Alvin, cabut apa? Nah sekarang Alvin mau jalan terus, siapa yang mau didengar, ya kan? Sedangkan kami adalah produk yang sudah ketemu Pak Menteri. Ya berarti yang tidak bisa menjaga kehormatan daripada Kementerian Sosial dan Pak Menteri, siapa ya? Novi. Ya kan, kalian nggak ada rasa malunya, uang di kalian yang digugat, tahu nggak ujung digugatnya? Minta dikelola sama Yayasan Novi, padahal jelas-jelas yayasan itu adalah uang itu bukan dari uang yang dihasilkan oleh yayasan, adalah uang pribadi yang dimana dulu merupakan ajakan untuk menyumbang seikhlasnya. Nah, siapa yang menyumbang? Siapa yang mengajak? Denny. Nah, datanglah sekarang Pablo yang temannya Densu, datanglah Erwanto, ini berteman semua mereka ini. Mereka ini punya kuasa. Dari Novi loh, tiba-tiba terbalik nyerang orang buta. Itu apa? Kalau nggak begitu mah, saya udah nggak mau ngomong lagi, tapi saya mau uraikan supaya mereka tuh sadar gitu. Kalian jangan merasa depan kamera, kami punya niat baik, kami ini mempertanggungjawabkan terhadap donatur. Padahal nggak, ribet gitu. Ribet.
Pak Menterinya udah bagus ngomongnya bahwa ini adalah waktu masa-masa dibutuhkannya uang itu. Uangnya nggak diapa-apain. Di situ doang. Terus mau sampai kapan? Mau terus makanya saya buktikan kalau kalian bilang kita banci panggung segala macam, tiba-tiba saya coba, saya diam. Saya nggak usah ngomong, saya nggak usah diwawancarai. Tapi apa yang terjadi? Yang terjadi nggak selesai juga ini masalah. Mau dibuat perpanjang gitu, ya kan? Oh, kenapa ada Agus? Ya udahlah, ingatin aja sama si Novi, kan? Kamu kan adalah ketua yayasan. Kalau sudah ketua yayasan, sudah mau selesai. Tinggal bicara baik-baik aja. Sebenarnya kan Alvin itu kan hanya menegur, jangan hina orang buta di media sosial dengan cara memparaduikan antara Yolo dengan Novi. Novi kan goyang-goyang begini. Nah, datang Yolo gini. Itu kan menghina. Ya buktinya si hero apa? Cimot. Nah, sudah minta maaf. Bukan, kalau hero siapa itu? Udah minta maaf. Farah Tabas menyesalkan sikap Novi yang melecehkan penyandang disabilitas melalui video parodi di sosial media. Lantas, seperti apa langkah Novi yang telah membuat laporan polisi atas Alvin Lim? Selamat untuk intens investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu and all the best. Sebelumnya, Novi telah membuat laporan polisi terhadap Alvin Lim, di mana Novi pun menilai jika ucapan Alvin sudah merendahkan dirinya sebagai perempuan. Novi pun sudah membuat laporan polisi baru atas Alvin Lim sesuai rekomendasi dari Komnas Perempuan. Novi mengungkapkan ada beberapa bukti yang sudah diserahkan kepada polisi. Di antaranya, potongan video yang bersumber dari akun YouTube Alvin Lim, dan juga screenshot sebuah komentar dari video tersebut. Dengan kejadian ini, Novi merasa trauma dengan ucapan yang dilontarkan Alvin Lim ke publik, karena efeknya pun berimbas kepada anaknya, di mana kata-kata tersebut membuat sang anak dibully di sekolah. Ya, tadi kita menindaklanjuti dari Komnas Perempuan terkait pelecehan secara verbal yang dilontarkan oleh HL, jadinya kita mendatangi Polda. Terpisah semua. Buktinya sudah ada melalui videonya dia, video YouTube yang dia sebarluaskan, dan setelah itu juga ada komentar, screenshot komentar dari YouTube. Ya, karena mulai dari profesi seorang pramugari yang dianggap sebelah mata itu gak baik juga ya. Karena gimana pun saya 8 tahun berjuang menjadi pramugari bukan hal yang mudah, bukan pekerjaan yang mudah. Karena kita aja terbang mengantarkan nyawa kan, masa kita dipandang rendah sama orang lain. Ya, efek jerah sudah merugikan ya, karena dengan statement itu anak saya jadi dibully ya. Bahkan banyak juga yang nanya sama wali kelasnya tentang apa narkoba dan lain-lain. Tak hanya itu, kalimat pedas yang dilontarkan oleh Alvin terhadap dirinya membuat mentalnya pun menjadi down. Hingga ia pun terpaksa mengambil langkah hukum terhadap Alvin karena sudah menyangkut nama baiknya. Apalagi Novi adalah ketua yayasan, jangan sampai orang lain pun menganggap dirinya buruk. Selain itu, menurut pihak Novi, jika tidak berniat buruk, seharusnya ucapan Alvin tersebut ditanyakan langsung kepada Novi jika konteksnya adalah sebuah pertanyaan. Tapi sebaliknya, yang dilakukan oleh Alvin justru dipublikasikan ke sosial media. Di sisi lain, langkah gesit pun juga ditempuh Alvin Lim dan Agus Salim yang 2 hari lalu mendatangi Mabes Polri untuk membuat laporan polisi atas Novi terkait ujaran kebencian terhadap kaum disabilitas. Novi sempat down mentalnya dengan
pernyataan dari Alvin Lim? Sedih, tapi Meta nggak boleh down. Berarti tidak akan mau berdamai nih Teh, akan tetap proses hukum. Terus ya. Seperti teman-teman saksikan, banyak kemudian yang menyampaikan statement yang kemudian memojokkan harkat martabat sebagai perempuan ya. Kami berharap ini tidak terjadi lagi, baik itu kepada Teknopi maupun kepada perempuan-perempuan Indonesia. Bagaimana kemudian seorang oknum advokat dalam hal ini inisial AL ya sangat meragukan kemampuan seorang perempuan untuk berdiri teguh gitu di kakinya sendiri, sehingga mereka kemudian menyampaikan bahwa dengan lantangnya ya menyampaikan pekerjaan-pekerjaan yang tidak pantas ya. Alvin, sebelah sini aja. Opening dulu. Pak Alvin, sedikit statement dulu. Agus, gimana nih Gus? Datang ke Mabes ngapain Gus? Agus gimana kondisinya Gus? Gus sehat Gus. Udah di sini aja. Kalau ya. Sorry ya teman-teman. Responnya Mas Bapak. Pelan-pelan. Gus, gimana Gus? Astagfirullahaladzim. Gus, mantap sini dulu Gus. Agus dada-dada ya. Kita pelapor, Agus juga pelapor. Ada Novi, ada juga asam lambung melanda, itu nggak tahu nama siapa, Christine atau siapa. Satu lagi Yoloina ya. Jadi 3 terlapor yang kita laporin pasalnya ITE. Kan meminya itu menyerupai Agus situ. Jadi Agus salah satu korban lah situ. Ya karena yang video joget-joget itu kan yang pakai perban kan itu menyerupai Agus itu. Jadi itu konten memang dibikin untuk mencemarkan, menghina, ya, mengejek disabilitas. Jadi ya kita ajak Agus biar supaya Agus tuh tahu bahwa dialah yang diledekin di situ dan dia juga jadi saksi korban ya. Mengejutkan, langkah Novi melaporkan Alvin Lim ke polisi karena merasa sakit hati dengan ucapannya. Lantas, seperti apa respon Yoloina ketika dilaporkan ke polisi oleh Alvin Lim dan juga Agus Salim? Laporan polisi dari Alvin Lim tidak hanya ditujukan untuk Pratiwi Novianti saja, tapi juga untuk Yoloina dengan tuduhan ujaran kebencian kepada para penyandang disabilitas. Hal ini pun langsung direspon Yoloina. Ia pun menilai laporan yang dibuat oleh Alvin Lim dan Agus adalah hak mereka terhadap siapapun yang sudah merugikan dirinya. Yoloina tidak menyangka jika videonya dengan Novi justru berujung dipolisikan oleh Alvin. Akan tetapi, Yoloina juga merasa heran dengan laporan polisi Alvin Lim. Karena menurutnya, kenapa yang dipolisikan hanya dirinya dan Novi saja? Sementara, banyak orang yang sudah memparodikan Agus Salim di luar sana. Apalagi video dirinya dengan Novi tidak bermaksud menjelek-jelekan Agus dan hanya lucu-lucuan saja. Meski demikian, Yoloina tidak gentar dengan laporan polisi dari Alvin Lim dan Agus Salim atas dirinya. Ya, kalau masalah dilaporkan itu kan hak semua orang, termasuk Alvin Lim. Dia punya hak untuk melaporkan, tapi di sini kenapa yang cuma dilaporkan itu cuma saya dan Novi. Sedangkan banyak di sana, di luar sana yang memparodikan kondisi Agus dengan jelas-jelas pakai sound
Agus sedih, yang benar-benar jelas-jelas menunjukkan identitas sebagai Agus, parodi Agus, mengcosplay sebagai Agus. Sedangkan kan saya sama Novi tidak ada mentioning masalah Agus, nama atau apapun itu. Tapi ya udah, ya kita sih siap-siap aja untuk hadapi laporannya Alvin. Barusan tadi ngobrol, ya udah kita hadapi aja, gitu. Kita siap banget. Dilaporkan kita tidak menyangka, cuma ini akan menjadi mengundang pro dan kontra, itu udah diingetin sama Novi. Novi sudah mengingatkan, Beb ntar dihujat loh, udah sempet ngingetin, apaan sih orang buat lucu-lucuan, aku masih ngeyel begitu. Cuma kalau misalnya memang dilaporkan, kita jujur kita nggak ada nyangka ke situ. Oh saya datang. Jadi kita kan waktu itu lagi ada event TikTok Live untuk TikTok Shop. Nah terus kita bikin istilahnya kayak video teaser lah gitu loh. Video teaser kalau saya ini lagi sama Novi mau ada event TikTok Shop. Nah Novi itu kan dengan gaya dia yang kayak tomboy, pakai topi ke belakang, pakai rompi yayasannya dia. Nah sedangkan saya, identitas gue apa nih? Saya kan identitas saya ciri khas saya sebagai koala. Waktu itu saya belum pakai koala, apa ya? Ayah, ya udah deh, minta kacamata. Saya yang meminta properti itu ke orang TikTok. Ada kacamata nggak? Pinjem. Terus tisu buat pengganti perban gitu. Tapi itu buat lucu-lucuan aja. Sebenarnya saya mau ngeledek si Novi gitu loh. Lu masa ngurusin Agus doang, ngurusin gue dong gitu loh. Jadi itu inisiatif yang pertama kali punya inisiatif itu adalah saya. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen jelang 3 juta subscribers channel Intens Investigasi.